apa kabar teman-teman semua? Aku pengen ucapin makasih banget buat teman-teman yang udah sempet nonton video aku yang pertama kemarin ya, kurang lebih 1 minggu yang lalu. Dan aku sempet share video itu di beberapa akun media sosial aku, di Facebook, Instagram, ada di WA juga. Dan ternyata banyak yang respon nih, yang mungkin selama ini penasaran gitu ya dengan pengalaman aku hamil pertama dengan infeksi touch. Dan ada juga nih yang nanya ke aku kemarin gitu, Mbak kok bisa sih kena touch? Nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua juga ada yang nanya, apa sih yang Mbak rasain gitu ya sebelum tahu kalau Mbak itu infeksi touch? Nah ternyata emang bener di video pertama aku nggak bahas, atau mungkin aku bahas tapi nggak detail gitu ya, jadi bikin teman-teman itu penasaran gitu ya dan pingin tahu juga. Di video ini aku akan bahas uh, penyebab aku kena touch, dan juga apa sih yang aku rasain gitu ya sebelum tahu ternyata aku infeksi touch. Dan ada juga nih teman-teman yang nanya, Mbak kenanya 2018, kenapa sih sharingnya sekarang gitu, nggak dari dulu gitu ya. Jadi buat teman-teman, mungkin karena dulu di tahun 2018 aku baru kena dan kaget banget. Aku juga kehilangan bayi aku, jadi belum sempet yang bikin video atau mungkin sharing detail ke teman-teman. Butuh waktu lama banget deh buat bener-bener ngilangin trauma gitu. Jadi sempatnya sekarang gitu. Jadi simak aja video ini ya. Nah, oke, kita langsung jawab aja pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau ngomongin masalah gejala ya, sebelumnya kan aku periksa dokter, konsultasi ke 6 dokter ya pas aku di kehamilan pertama itu. 3 dokter di Lombok Timur dan 3 dokter di Mataram. Dan dari ke 6 dokter ini aku tentunya dapat penjelasan gitu yang gampang banget dipahami dari ke 6 dokter ini. Secara umum memang gejala dari touch ini kan ada toxo, odor infection, rubella, CMP, dan herpes simplex. Jadi infeksi-infeksi ini memiliki gejala yang hampir mirip. Nah ini yang bikin kita kadang sulit bedain gitu. Kayak misalnya toxo nih. Toxo ini kan yang kita rasain secara umum gitu ya, demam, sakit kepala, nyeri otot gitu, dan kelelahan. Nah kalau rubella ini ada ruam di dada gitu ya, ruam merah gitu di kulit gitu. Biasanya di area dada dan di beberapa area di tubuh gitu. Dan juga kita ngerasain demam, sakit kepala, nyeri sendi gitu. Jadi hampir mirip kayak herpes simplex juga. Kita kelelahan, kita demam, terus juga kejang gitu ya, untuk herpes simplex. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir tuh hampir mirip semua gejala yang ditimbulkan gitu kalau misalnya kena infeksi dari touch ini secara umum begitu. Jadi teman-teman juga bisa tuh searching di Google gejala apa aja yang kira-kira timbul kalau misalnya ada infeksi di diri kita. Nah kalau aku pribadi teman-teman ya, yang aku rasain gitu sebelum aku tahu kalau aku kena touch di kehamilan yang pertama. Nah jadi yang aku rasain tuh empat poin. Yang pertama itu sakit kepala, emang sering banget aku sakit kepala di kehamilan pertama gitu. Tapi kan karena kita mikir mungkin bawaan bayi atau mungkin karena lagi hamil gitu, jadi ya udah nggak terlalu dipikirin. Terus yang kedua demam, aku demam di awal aja karena kan itu juga salah satu ciri awal kehamilan ya. Jadi nggak mungkin dong kita demam, aduh aku kena touch nih, nggak mungkin. Jadi di awal kehamilan tuh aku demam dan aku mikirnya tuh ya udah itu mungkin gejala, bukan tanda awal kehamilan gitu. Terus kemudian yang ketiga yang kurasain itu adalah ada ruam di kulit aku di bagian kaki gitu ya. Jadi ada ruam yang lumayan banyak, tapi waktu itu sempet aku obatin ke dokter kulit dan ternyata sembuh gitu. Terus yang keempat kelelahan. Nah ini kelelahan sering banget ya di kehamilan pertamaku. Ada 4 poin ini yang aku rasain, tapi bener-bener nggak pernah kepikiran bahwa ada masalah serius di kesehatan aku gitu. Jadi yang mikirnya tuh cuman karena ya lagi hamil, wajar gitu. Dokter curiganya itu aku kena touch karena dari pemeriksaan USG kemarin. Di USG kemarin dokter ngelihat kalau lingkar kepala janin aku itu nggak normal, artinya lebih besar dari usia kehamilan aku yang seharusnya gitu.
Terus kemudian selain lingkar kepalanya lebih besar, di kepala janin juga udah full cairan gitu. Dan dokter waktu itu ngejelasin secara awam ya, karena mungkin biar gampang kita pahami, kalau misalnya pakai bahasa medis kan agak sulit gitu. Jadi waktu itu dokter bilang kalau otak kecil janin aku tuh semakin mengecil kayak kemakan virus gitu. Yang jelas dokter menemukan kelainan kongenital di janin aku. Nah, jadi semua yang ditemukan oleh dokter itu indikasinya ke touch, makanya dokter saranin buat periksa touch. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa sih bisa kena touch gitu ya, saya yakin baik saya ataupun ibu-ibu pejuang touch di luar sana tuh nggak bisa memastikan gitu ya kenapa bisa kena dan juga kapan waktu kena gitu ya. Yang jelas waktu selesai USG kita kan duduk tuh sama dokter buat konsultasi. Nah, ada 5 pertanyaan yang diajukan sama dokter yang mungkin berkaitan begitu ya dengan penyebabnya gitu. Yang pertama, dokter nanya, "Mbak kerjanya apa?" Itu yang pertama. Dan yang kedua, "Mbak sering nggak makan yang mentah-mentah atau setengah matang mungkin?" Pertanyaan yang ketiga, "Sering makan yang bakar-bakar?" Yang keempat, pertanyaannya itu, "Pernah mandi nggak di kolam renang umum selama kehamilan?" Nah, yang kelima, dokter nanya, di rumah ada pelihara hewan, misal kucing, ayam, burung, atau mungkin di sekitar rumahnya ada kandang hewan-hewan lainnya gitu. Jadi ada 5 pertanyaan. Nah, dan kelima pertanyaan dokter ini aku jawab dong gitu ya. Yang pertama, aku kerja apa gitu, aku jawab. Waktu kehamilan pertama itu emang aku bener-bener lagi sibuk banget gitu ya. Yang pertama aku ngajar, jadwalku juga full setiap hari, liburnya hari Minggu. Yang kedua, aku juga siaran di salah satu PT radio, dan juga jadwalnya full setiap hari, liburnya hari Minggu aja. Dan yang ketiga, ini yang paling parah nih, dari sebelum hamil aku udah ada kontrak MC acara kampanye salah satu calon gubernur NTB waktu itu, dan kontraknya itu di seluruh Lombok. Jadi kalau misalnya cagupnya kampanye di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram, KLU, itu aku harus ikut MC gitu. Dan itu benar-benar menguras tenaga banget. Ya, dan dokter ngejelasin dong ya, kalau pada saat hamil tuh benar-benar nggak boleh kelelahan, karena kalau kelelahan daya tahan tubuh drop, gampang banget kena penyakit infeksi baik bakteri ataupun virus apapun itu. Nah, yang kedua, waktu ditanya sering makan yang bakar-bakar atau setengah mateng gitu ya, yang mentah-mentah gitu. Nah, inget banget waktu hamil pertama itu aku tuh bener-bener nggak bisa masuk apapun makanan kecuali yang bakar. Jadi aku sering banget suruh suami beli ikan bakar, ayam bakar, yang ternyata kita kan nggak tahu tuh tingkat kematangannya itu seberapa gitu. Kita nggak tahu dia tuh bener-bener matang sampai dalam atau enggak. Kadang kan ada tuh ayam bakar yang masih ada darahnya atau merah-merah di dalam gitu ya. Jadi di sana masih mengandung bakteri. Nah, kemudian waktu dokter nanya pernah mandi di kolam renang umum, ternyata iya. Aku langsung inget waktu kehamilan pertama itu kan gerah banget tuh kalau misalnya lagi hamil. Jadi Sabtu Minggu kalau misalnya suami libur kerja, kita itu usahain pergi mandi gitu, dan bener-bener di kolam yang banyak banget orangnya gitu. Nah, ternyata temen-temennya, bayangin deh kalau misalnya kita mandi di kolam renang umum, orang ngeludah, nggak mungkin dong lagi renang naik ngeludah gitu ya, ngeludah di kolam. Terus udah gitu kalau mau pipis ya nggak mungkin juga buru-buru naik buat pipis gitu ya. Jadi pipisnya di kolam renang, dan di air ludah ataupun di pipisnya orang-orang ini kan mengandung bakteri ini. Dan kita juga nggak tahu, mungkin ada salah satu pengunjung yang punya penyakit menular, yang ketika dia pipis dan kita ada di dekatnya gitu ya, berendam di kolam yang sama, ternyata pipisnya itu masuk melalui pori-pori kulit kita atau mungkin dari lubang-lubang sensitif kita. Nah, kita bisa kena itu yang keempat gitu ya. Kemudian terakhir, di rumah itu ada pelihara kucing nggak, atau hewan-hewan lainnya kayak ayam, burung, atau mungkin di sekitar rumah itu ada kandang hewan-hewan tertentu nggak? Kebetulan di rumah aku nggak pelihara, cuman kan kucing liar yang masuk, atau mungkin makanan yang kita makan kayak ayam yang nggak mateng dan yang lainnya gitu. Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan dokter itu ada kaitannya juga. Kita bisa
nanya ke diri kita sendiri gitu ya, oh iya, semua pertanyaan dokter tuh ada benernya juga. Nah, walaupun memang aku dan juga dokter gak mungkin tahu dong kapan aku kena dan di mana gitu ya, yang jelas itu adalah penyebab orang bisa kena infeksi TOJ. Jadi please banget buat teman-teman yang belum kena ya, please banget nih buat jangan ngelakuin hal-hal yang tadi udah aku sebutin, kayak makan makanan yang mentah, setengah mateng, juga hindari kebiasaan-kebiasaan mungkin renang di kolam renang umum yang rame banget gitu ya. Kalau misalnya pingin banget renang ya bisa mungkin liburan sesekali ke hotel gitu ya, renangnya di kolam renang yang memang mungkin bersih dan sepi gitu ya. Kemudian ya kalaupun misalnya harus pelihara hewan yang bersih dan juga dikasih vaksin sesuai dengan jadwalnya gitu, supaya nggak membawa bakteri ataupun virus yang bisa kenanya ke kita gitu ya. Jadi please banget sekali lagi, karena TOJ sekali lagi nggak ditanggung oleh BPJS, kalian harus benar-benar jaga pola makan, kebiasaan-kebiasaan kalian sehari-hari, dan sayangi baby kalian. Semangat!